Pengaruh pemberian berbagai jenis beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan bawang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh pemberian berbagai jenis beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan bawang merah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Saskia Rani Galuh Cahayaningtyas, absen 34. Perkenalkan, nama saya Khadijah Pramunagari, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Lilia Azhara Neilani Yulianto, nomor absen 19. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan, serta pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Tanaman mengalami pertumbuhan pada bagian tertentu, salah satunya pada ujung akar. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, akar juga bertumbuh kembang menjadi lebih kuat dan lebih besar. Pertumbuhan dan perkembangan pada akar tersebut akan memberi pengaruh pada penyerapan nutrisi di dalam tanah seperti air dan mineral. Semakin panjang dan besar akar, semakin luas juga jangkauan penyerapan nutrisi untuk tumbuhan yang nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan pada tanaman. Di Indonesia sendiri, air cucian beras sudah umum ditemukan di hampir setiap rumah. Air cucian beras sudah sering dimanfaatkan sebagai objek studi berbagai penelitian. Penelitian ini menggunakan air cucian beras sebagai media tanam untuk mengeksplorasi pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan akar bawang merah. Proses penelitian ini akan berlangsung selama 28 hari dengan pengamatan setiap 2 hari sekali untuk mengetahui efektivitas air cucian beras dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan akar bawang merah. Selain itu, diharapkan pemanfaatan air cucian beras dapat mengurangi limbah yang terbuang sia-sia, sehingga memberikan manfaat yang lebih bagi lingkungan. Tanaman bawang merah memerlukan banyak nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu sumber nutrisi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan limbah air cucian beras. Air cucian beras dapat meningkatkan hasil tanaman karena mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat bisa menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Air cucian beras banyak mengandung vitamin B1 yang berasal dari kulit air beras yang ikut hanyut dalam proses pencuciannya. Vitamin B1 ini akan membantu perakaran bersama dengan auksin. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh berbagai macam air cucian beras terhadap pertumbuhan panjang dan jumlah akar pada tanaman bawang merah selama 28 hari. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya pembesaran sel dan pertambahan atau pembelahan sel. Pertumbuhan tumbuhan dapat dinyatakan secara kuantitatif karena dapat diketahui dengan mengukur besar dan tinggi batang, menimbang massa sel, dan sebagainya. Perkembangan adalah proses diferensiasi, pematangan organ, serta peningkatan menuju kedewasaan. Tumbuhan berkembang menjadi semakin dewasa dan lengkap organnya. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi dilihat dengan adanya peningkatan menuju pada kesempurnaan. Perkecambahan adalah proses terhentinya dormansi pada biji. Diawali dengan imbibisi atau proses penyerapan air, mengakibatkan aktifnya hormon-hormon dalam biji sehingga memicu pertumbuhan plumbula atau calon daun dan radikula atau calon akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang pertama ada faktor internal, yaitu genetika. Informasi genetik pada gen mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Selanjutnya ada hormon. Zat pengatur tumbuh atau hormon pada tanaman adalah senyawa organik yang dalam konsentrasi tertentu dapat memacu pertumbuhan, tetapi pada konsentrasi yang tinggi dapat menekan pertumbuhan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah cahaya dan nutrisi.
cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada keadaan gelap, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai pertumbuhan abnormal. Sebaliknya, dalam keadaan terang, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun berkembang sempurna, dan berwarna hijau. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan penyusun komponen-komponen sel bagi tumbuh kembang tanaman. Terdapat unsur makro, yaitu makronutrisi, dan unsur mikro, mikronutrisi. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada alat, yaitu botol bekas diameter 6 cm dan tinggi 24 cm. Selanjutnya cutter dan penggaris. Yang kedua ada bahan. Yang pertama ada bawang merah, selanjutnya ada air, selanjutnya ada air cucian beras volume separuh botol. Untuk air cucian beras yang digunakan, yang pertama ada air cucian beras ketan, selanjutnya air cucian beras merah, selanjutnya air cucian beras jagung, selanjutnya air cucian beras C4, selanjutnya ada air cucian beras rojo lele, selanjutnya ada air cucian beras pandan wangi, selanjutnya air cucian beras mentik wangi, selanjutnya air cucian beras porang. Cara kerja pada penelitian ini adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, kupas bawang merah dan potong ujung atas dan bawahnya. Ketiga, isi air cucian beras pada botol. Lalu, letakkan bawang merah di atas mulut botol. Amati tanaman bawang merah selama 28 hari dan catat data hasil terkait jumlah dan panjang akar serta daun setiap 2 hari sekali. Dari pengamatan yang berlangsung selama 28 hari, dengan pengambilan data setiap 2 hari sekali, dihasilkan data yang tercantum dalam tabel pengamatan. Terdapat 3 tabel yang berbeda memuat botol yang berbeda. Sehingga dari tabel pengamatan dapat ditarik rata ketiga botol tiap perlakuan sebagai berikut. Untuk perlakuan air cucian beras ketan hitam, rata jumlah akar 3,4, rata panjang akar 0,78. Untuk perlakuan air cucian beras merah, rata jumlah akar 14, rata panjang akar 0,40. Untuk perlakuan air cucian beras jagung, rata jumlah akar 8,8, rata panjang akar 0,23. Untuk perlakuan air cucian beras C4, rata jumlah akar 4,9, rata panjang akar 0,083. Untuk perlakuan air cucian beras rojo lele, rata jumlah akar 1,94 dan rata panjang akar 0,06. Untuk perlakuan air cucian beras pandan wangi, rata jumlah akar 2,3, rata panjang akar 1,05. Untuk perlakuan air cucian beras mentik wangi, rata jumlah akar 2,424, rata panjang akar 0,275. Untuk perlakuan air cucian beras porang, rata jumlah akar 1,57, rata panjang akar 0,89. Untuk perlakuan air kontrol, rata jumlah akar 9,16, rata panjang akar 6,74, rata jumlah daun 6,42, rata panjang daun 8,68. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh air cucian beras mentik wangi terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman adalah aleuron. Aleuron adalah lapisan protein yang ada di dalam biji yang berfungsi untuk mengubah cadangan makanan dalam biji menjadi energi yang dibutuhkan tanaman untuk memulai pertumbuhannya. Pada hari pertama hingga hari ke-12, tanaman yang diberikan air cucian beras mentik wangi tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan akar. Hal ini bisa terjadi karena tanaman masih memerlukan waktu untuk memulai pertumbuhannya, dan aleuron dalam biji belum cukup aktif untuk memberikan energi yang dibutuhkan pada tahap awal perkecambahan. Oleh karena itu, tanaman belum menunjukkan pertumbuhan akar. Pada hari ke-13 hingga hari ke-24,
mulai terlihat ada pertumbuhan akar pada botol 1 dan botol 3 yang diberi air cucian beras mentik wangi. Ini menunjukkan bahwa air cucian beras mentik wangi mulai memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan akar tanaman. Pada tahap ini, aleuron dalam biji mulai lebih aktif dan mengubah cadangan makanan menjadi energi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan oleh tanaman untuk memulai tumbuh akar. Namun, meskipun ada pertumbuhan akar, panjang akar yang tumbuh masih terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah aleuron yang ada dalam air cucian beras mentik wangi yang tidak cukup banyak untuk mempercepat pertumbuhan lebih jauh. Pada hari ke-25 hingga hari ke-28, pertumbuhan akar pada botol 1 dan botol 3 berhenti. Akar yang sudah tumbuh tidak bertambah panjang. Ini menunjukkan bahwa pengaruh dari air cucian beras mentik wangi tidak bertahan lama. Aleuron yang ada dalam biji mulai berkurang atau tidak lagi efektif. Hal tersebut dikarenakan air yang ditambahkan hanya air biasa, sehingga tanaman tidak mendapatkan tambahan nutrisi yang bisa mendukung pertumbuhannya. Jika dibandingkan dengan kelompok lain, pertumbuhan akar pada tanaman yang diberi air cucian beras mentik wangi lebih lambat dibandingkan kelompok yang menggunakan air cucian beras merah, beras jagung, dan beras ketan yang menunjukkan pertumbuhan akar yang lebih cepat dan lebih panjang. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok menggunakan jumlah beras dan air yang berbeda, dan kandungan aleuron di setiap air cucian beras juga berbeda. Kelompok dengan lebih banyak beras dan air cucian beras kemungkinan memiliki lebih banyak kandungan aleuron yang membantu tanaman tumbuh lebih baik. Sebaliknya, kelompok yang menggunakan sedikit beras dan air, seperti pada air cucian beras mentik wangi, hanya mendapatkan sedikit kandungan aleuron, sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Meskipun air cucian beras mentik wangi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan akar bawang merah, pengaruhnya tidak bertahan lama. Dalam proses penelitian, air cucian beras semakin menyusut, sehingga dituangkan air lagi. Akan tetapi, air yang digunakan adalah air biasa atau air murni, sehingga konsentrasi air cucian berasnya semakin sedikit. Hal ini menyebabkan tanaman hanya mendapatkan sedikit aleuron dari air cucian beras mentik wangi, dan setelah beberapa hari pertumbuhannya terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan aleuron dalam air cucian beras mentik wangi tidak cukup banyak untuk mempercepat pertumbuhan akar bawang merah. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa air cucian beras mentik wangi memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jumlah dan akar bawang merah, tetapi pengaruhnya tidak lama. Aleuron dalam biji tanaman membantu mengubah cadangan makanan menjadi energi untuk pertumbuhan akar. Pada hari ke-13 hingga ke-24, akar mulai tumbuh, namun pertumbuhannya berhenti pada hari ke-25. Pertumbuhan akar terhenti karena aleuron yang ada di dalam air cucian beras mentik wangi berkurang, dan hanya air biasa yang ditambahkan, yang tidak mengandung nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhannya. Jika dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan air cucian beras lain, tanaman yang diberi air cucian beras mentik wangi tumbuh lebih lambat dan akarnya lebih pendek dibandingkan dengan air cucian beras merah, beras jagung, dan beras ketan. Hal ini dikarenakan kandungan aleuron dalam air cucian beras mentik wangi lebih sedikit dibandingkan dengan air cucian beras lainnya. Kelompok yang menggunakan lebih banyak beras dan air cucian beras mungkin mendapatkan lebih banyak aleuron sehingga tanaman bisa tumbuh lebih baik. Meskipun air cucian beras mentik wangi memberi pengaruh pada pertumbuhan akar bawang merah, pengaruhnya tidak cukup lama untuk mendukung pertumbuhan yang maksimal. Saran untuk penelitian selanjutnya, dalam penelitian ini masih terdapat kesalahan. Dalam penelitian, jika air cucian beras sudah berkurang karena terserap oleh pertumbuhan bawang merah, seharusnya ditambahkan lagi air cucian beras agar kadar aleuron tetap sama. Namun, dalam penelitian tersebut, terjadi kesalahan di mana yang ditambahkan adalah air murni yang membuat hasil penelitian tidak maksimal. Sehingga disarankan untuk lebih teliti untuk memahami langkah-langkah penelitian yang benar.
Dalam penelitian tersebut, sebaiknya semua konsentrasi air cucian beras dibuat sama, agar hasil penelitian lebih maksimal. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Bila ada salah kata atau kalimat yang kami sampaikan di sepanjang presentasi, kami ucapkan mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas atensi selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.